Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada kali ini saya akan memberikan pembahasan mengenai soal-soal penilaian tengah semester minggu lalu. Minggu lalu kita sudah mengerjakan soal sebanyak 25. Ya. Pada kali ini saya akan membahasnya, tetapi tidak memberikan kunci jawaban. Oleh karena itu, kalian harus mendengarkan baik-baik, kalian pilih sendiri, lalu nanti kalian menjawab hanya jawabannya saja. Contoh, nomor 1, A, B, C, atau D. Jadi tidak perlu dituliskan kalimatnya. Tidak perlu dituliskan soalnya. Lalu nanti kalian kerjakan di link yang saya berikan berikutnya. Karena apa? Karena banyak nilai kalian di bawah KKM. Baik, kita mulai. Rapasa, do you know my new roommate is very choosy. I don't like her character. Do you know, artinya apakah kamu tahu? My new roommate, teman sekamar saya, is very choosy, sangat cerewet. I don't like her character, saya tidak suka karakternya. Lalu Gilang menjawab, really? Benarkah? Rapasa menjawab, embarrassing, memalukan. He just talks big, dia hanya banyak bicara. Gilang, Rapasa menjawab, she is only concerned with herself. Dia hanya memperhatikan dirinya sendiri and talk about his branded thing. Dan menceritakan tentang barang-barang bermereknya. Gilang, really? Benarkah? Lalu pertanyaannya. The underline word is showing. Kalimat atau kata yang digarisbawahin menunjukkan, nah lihat kata yang digaris bawah adalah really dan Nah, lalu kedua kata tersebut menunjukkan apa? Yang pertama, to get attention, untuk mencari atau menarik perhatian. Yang B, untuk mengecek apakah kita mengerti atau apakah si Gilang ini mengerti. Lalu ketiga yang C, untuk to show appreciation, untuk menunjukkan penghargaan atau apresiasi. Yang D, to tell what people think of something. Yang D, memberitahu apakah orang-orang, ya yang di sini dalam halnya adalah si Gilang, berpikir tentang sesuatu. Jadi kalimat atau kata yang digaris bawah ini menunjukkan apa? Yang pertama, mencari perhatian, mengecek pemahaman atau pengertian, menunjukkan apresiasi atau penghargaan, atau menceritakan tentang pendapat seseorang. Pilih ini ya. Nomor 2. Masih dari dialog yang sama, tetapi kita langsung ke pertanyaannya. Why Rapasa very angry with his new girlfriend? Yang artinya, mengapa Rapasa sangat marah dengan teman cewek barunya? Kita lihat yang A. Dia sangat banyak bicara. Dia ramah. Dia baik. Dia sangat baik, ya. Baik, kita langsung ke pertanyaan kedua. Why Rapasa very angry with his new girlfriend?
Mengapa Rapasa sangat marah dengan teman perempuan barunya? Baru yang A. Dia sangat banyak bicara. Yang kedua, dia murah hati. Yang C, dia sangat baik. Yang D, dia sangat baik. Nah, lalu dari percakapan ini kira-kira kalian harus tahu yang mana jawabannya. Yang A, B, C, atau D. Kita lanjut. Nomor 3. Teacher berkata, from now, dari sekarang, we will use English. Kita menggunakan bahasa Inggris in our English class. Di dalam kelas bahasa Inggris kita ini. Oke? We will use English. Kita akan menggunakan bahasa Inggris in our class. Di kelas bahasa Inggris. Lalu, Siti. What did I say? Siti, apa yang saya katakan tadi? Nah, ini di garis bawahi ya. Kemudian Siti menjawab, we will use English in our English class. Kita akan menggunakan bahasa Inggris di kelas bahasa Inggris kita. Pertanyaannya, the underline word is showing. Kata yang digarisbawahi itu menunjukkan apa? Nah, katanya itu adalah Siti, what did I say? Maka jawabnya di antara A, B, C, dan D kita lihat yang A. To get attention, untuk menarik perhatian. To check if we are understood, untuk mengecek apakah kita mengerti. Yang C, to show appreciation, untuk menunjukkan perhatian atau apresiasi. Yang D, to tell what people think of something, untuk memberitahu apa pendapat orang-orang terhadap sesuatu. Nomor 4. Ani berkata, guys, teman-teman, I think Udin will like this notebook. Saya pikir Udin akan suka buku catatan ini. Anto menjawab, what? Apa? I don't think so. Saya pikir tidak begitu. Udin doesn't like bright colors. Udin tidak suka warna yang cerah. Nah, lihat. The underline word is showing. Kata yang digarisbawahi menunjukkan apa ekspresi ini? Kata yang digarisbawahi adalah what? I don't think so. Udin doesn't like bright color. Maka pilihannya yang pertama, to get attention, untuk mencari perhatian. To check if we are understood, untuk mengetahui atau mengecek pemahaman kita. To show appreciation, untuk menunjukkan perhatian atau apresiasi. Yang D, to tell what people think of something, untuk memberitahu pendapat tentang sesuatu dari orang tersebut. Nomor 5. Mira berkata, what do you think of the picture? Apa pendapatmu mengenai gambar ini? Benny did it well, didn't he?
Denny mengerjakannya dengan bagus. Bukan, di sini artinya, didn't he artinya bukan. Yes, he did. Ya, dia melakukan dengan bagus. It is very beautiful. Gambar ini sangat cantik. Lalu yang digarisbawahi di underline what is showing adalah yang digarisbawahi adalah yang di atas ini. What do you think? Ya, what do you think of the picture? Maka jawabnya A, mencari perhatian, mengecek pemahaman, menunjukkan apresiasi, atau mendengarkan atau pendapat, mengetahui pendapat seseorang. Pilih yang ini. Lanjut nomor 6. The words below are belong to get attention. Kecuali, ya, except. Kata-kata di bawah ini menuju kepada bagaimana cara mencari perhatian. Kecuali. Nah, kecuali ya. Yang A, excuse me, artinya permisi. Yang B, listen to me, dengarkan saya. Yang C, sorry to trouble you, maaf mengganggumu. Yang D, tell what do you think about this picture. Ceritakan kepada saya apa pendapatmu mengenai gambar ini. Pilih jawabannya. Nomor 7. The words below are belong to show appreciation except. Kata-kata di bawah ini menunjukkan penghargaan. Kecuali. Oh my God. What happened next? Oh ya Allah, ya Tuhan, apa yang terjadi berikutnya? Yang B, how interesting, alangkah menariknya. What's next? Bagaimana berikutnya? Aha, and then what? Lalu, apa? Yang D, excuse me. Permisi, I wonder if I could trouble you. Maafkan saya jika saya mengganggumu. Jadi, di antara A, B, C, D ini ada satu yang bukan menunjukkan cara apresiasi atau penghargaan terhadap percakapan seseorang. Nomor 8. The words below are belong to tell what other people think of something except. Kata-kata berikut adalah untuk mengetahui pendapat seseorang mengenai sesuatu. Except, kecuali. Artinya, bagaimana cara mengetahui, bagaimana cara kita mengucapkan untuk mengetahui pendapat seseorang, kecuali. How is your opinion? Apa atau bagaimana pendapatmu? What do you think about? Apa pendapatmu mengenai bla bla bla? Let me see. Ayo kita lihat. Yang D, how do you feel? Bagaimana perasaanmu? Nomor 9. Randy mengatakan, we cannot swim across the sea. Kita tidak dapat berenang menyeberangi laut itu. But with a boat or a ship. Tetapi dengan perahu atau sebuah kapal, we can go to other islands. Kita dapat pergi ke pulau-pulau yang lain. According to Mr. Randy, menurut Pak Randy, kita bla bla bla. Yang pertama, can swim across the sea. Dapat berenang menyeberangi lautan. Cannot swim across the sea. Tidak dapat berenang menyeberangi lautan. Yang C, tidak dapat berenang tidak dapat menyeberang dengan sebuah kapal.
Yang D, tidak dapat menyeberang dengan sebuah perahu. Nah, dari pernyataan di atas ini, maka pilihlah kesimpulannya A, B, C, atau D. Denata berkata, Fatima always speaks softly. Fatima selalu berkata lembut. But when she sing, tetapi ketika dia bernyanyi, she can sing very loudly. Dia dapat bernyanyi sangat keras. Menurut Denata, yang A, Fatima dapat berbicara dengan keras. Yang B, Fatima tidak dapat berbicara lembut. Yang C, Fatima dapat bernyanyi sangat lembut. Yang D, Fatima dapat bernyanyi sangat keras. Nomor 11. Mira bla 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 a book. Nah, di sini menceritakan tentang present simple tense ya, atau simple present. Maka kalian harus tahu bahwa kalimat positif untuk digunakan dalam simple present itu kalian bisa lihat di buku kalian, di kamus ataupun untuk buku tata bahasa, bahwa kita harus tahu mengenai tata bahasa atau strukturnya. Jadi simple present tense itu adalah subjek, kemudian ditambah dengan kata kerja pertama. Nah, kalau dia subjeknya orang ketiga tunggal, contohnya adalah he, she dan it, ya. He, she dan it. Maka kata kerjanya haruslah dikasih s atau es. Saya ulangi lagi. Untuk subjek she, he, dan it atau orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya haruslah ditambah dengan s atau es, ya. Tidak boleh dikasih to be. Nah, itu penjelasannya. Saya ulangi lagi. Dalam simple present tense, subjeknya orang ketiga tunggal, contohnya adalah she, he, it, ya. Maka kata kerja yang mengikutinya harus dipakai s atau es. Tidak boleh disisipi dengan to be. Paham? Contoh kata kerja yang tidak boleh diberi s atau s dalam simple present tense adalah contohnya Iwan. Listen. Nah, di sini listen ini kata kerja pertama. Maka dia harus dikasih s atau es. Karena listen ini adalah bentuk konsonan huruf n-nya, maka kita ditambahin s
saja. Oke. Nah, apakah bisa dikasih Iwan is? Tidak boleh ya. Tidak boleh. Baik, itu adalah teorinya. Maka kalian bisa menjawab nomor 11 ini A, B, C, atau D. Nomor 12 ini juga ya. Kalau yang nomor 11 itu orang ketiga tunggal, sekarang ini adalah jamak. Subjeknya jamak atau banyak atau plural. Contohnya subjek jamak sini adalah they. Ya, they, we, they, kemudian we, dan you. Nah, kemudian birds ini adalah lebih dari satu. Bagaimana Anda tahu? Karena ada huruf S, artinya burung-burung. Maka dia harus bisa kata gantinya adalah they. Nah, kalau sudah tahu subjeknya adalah they, maka sini subjeknya ya, subjeknya adalah orang ketiga, orang jamak, orang banyak, maka diikuti dengan kata kerja yang tidak ada S atau ES. Dan juga tidak boleh disisipi dengan to be. Tidak boleh disisipi dengan to be. Oke, paham ya? Pasti bisa menjawab nomor 12 ini dengan benar. Nomor 13. Ini juga masih terkait dengan simple present tense. Tadi sudah yang nomor 11 tentang orang ketiga tunggal, yang ke nomor 14 tentang jamak, maka sekarang dengan subjek I. Nah, I diikuti dengan kata kerja pertama. Ya, kata kerja pertama yang benar adalah apa? Has artinya memiliki atau mempunyai. Have juga artinya mempunyai. Are having ini untuk present continuous tense. Is having ini juga untuk present continuous tense. Tetapi is itu untuk subjek apa? She dan he. Sedangkan are itu untuk subjek they, untuk subjek they dan we. Nah, sekarang jawab pilihan yang A atau B ini artinya has memiliki dan have artinya memiliki. Arti seluruhannya adalah I bla bla bla, saya mempunyai atau memiliki mango tree, sebuah pohon mangga di halaman rumah saya. Di halaman saya. Maka jawabannya A, B, A, C, atau D. Ya. Has ini diawali dengan subjek she, he, dan it. Sedangkan have itu diawali dengan orang ketiga tunggal atau kata ganti orang ketiga tunggal. Contohnya adalah I, they, you, dan we. Saya jawab ya. Lanjut. Nomor 14. Ini juga sama teorinya. Yang artinya dia tersenyum padaku. Tersenyum ya. Smile, smile. Tersenyum, smile, smiles, is smile, dan is smiles. Dipilih di antara satu. Artinya smile itu adalah kata kerja. Nah, tadi sudah saya jelaskan di nomor 11. Kalau dia orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya dipakai S atau ES dan tidak boleh disisipi dengan to be. Tidak boleh diikuti dan disisipi dengan to be. Pasti bisa. Selanjutnya nomor 15. The cat, kucing itu
memecahkan semua piring-piring di atas meja. Breaks. Oh. Breaks artinya memecahkan. Nah, kita lihat sekarang subjeknya, ya, subjeknya ini. Oh, sorry. Subjeknya ini adalah the cat. The cat-nya adalah 1 atau 2. The cat ini tidak ada S-nya, maka subjeknya adalah seekor kucing. Nah, kalau seekor kucing itu artinya kata gantinya adalah orang ketiga tunggal, yaitu it. Ya. Nah, kemudian diikuti dengan kata kerja apa? Kata kerja yang diikuti dengan kata kerja pertama yang diikuti dengan S atau ES. Oke, tidak boleh disisipi dengan to be. To be itu masih ingat, contohnya adalah am, is, dan are. Saya menjawab ya. Saya ulangi lagi pembahasannya. Bahwa kata kerja pertama itu diikuti kata kerja S atau ES. Kemudian tidak boleh disisipi di antara subjek dan kata kerja itu dengan to be, am, is, are. Untuk present tense ya, ingat itu. Lanjut, nomor 16. Ini masih membahas tentang simple present tense. Andi does not, Andi tidak suka bernyanyi. Pembahasannya itu sama dengan nomor 15. Andi adalah orang ketiga tunggal, ya, orang ketiga tunggal. Kalau mau digantikan dengan kata Andinya di sini laki-laki ya. Kan ada juga Andi perempuan. Nah, kita pakai he. Lalu cuma yang membedakan di nomor 15 sama 16 adalah kalimat ini adalah kalimat negatif. Sedangkan nomor 15 itu kalimat positif. Kemudian kalau di sini sudah ada kata tidak atau bentuk negatifnya, maka ingat ya, maka kata kerjanya tidak perlu ditambah lagi dengan S atau ES. Saya ulangi lagi. Kalau kalimat ini atau kalimat itu sudah berbentuk negatif, maka kata kerjanya tidak perlu ditambahin S atau ES. Ya, nggak boleh kalau dia bentuk negatif. Kemudian juga tidak boleh disisipi dengan to infinitive dan juga dengan to be. Tidak boleh, ya. Tidak boleh disisipi to be dan tidak boleh ada S dan ES bila kalimat itu negatif seperti ini. Paham ya penjelasan saya ya? Saya ulangi, nomor 17. Untuk nomor 17, ini membuat kalimat bertanya. Artinya, apakah mereka orang Jawa? Nah, pilihlah yang benar. Pakai are, pakai does, atau do, atau does not. Gunawan berkata, my uncle paint his own house. Paman saya mengecat
rumahnya sendiri. When he has time, jika dia memiliki waktu, he will find, dia akan mengecat our house too, rumah kami juga. Nah, pertanyaannya, according to Gunawan, menurut Gunawan, his uncle, pamannya adalah yang A, cannot find his own house, tidak dapat mengecat rumahnya sendiri. Yang B, dapat mengecat rumahnya sendiri. Yang C, tidak akan mengecat rumahnya sendiri. Tidak akan mengecat rumah kami. Maka jawabnya yang benar adalah dipilih. Nomor 19. We have to test tomorrow. Kita mempunyai ujian, 2 ujian besok, yaitu pelajaran bahasa Inggris dan IPS. Nah, kalau ada orang mengatakan begini, kita bisa memberi saran dengan sebagai berikut. You should study for the test. Kamu seharusnya belajar untuk menghadapi tes tersebut. Yang B, you should go to the teacher. Kamu harus pergi ke gurumu. You should go, make note for cheating. Kamu tidak seharusnya nyontek. You should watch the television. Kamu seharusnya nonton televisi. Oke? Tadi sudah saya artikan, maka kalian pasti bisa menjawab nomor 19 ini dengan benar. Saya ulangi, we have to test tomorrow. Kita mempunyai 2 ulangan besok, yaitu bahasa Inggris dan IPS. Maka jawabnya pilih ini ya. 20. Our classroom is dirty and messy. Kelas kami kotor dan berantakan. Nah, kalau kalian melihat itu, kalian memberi saran apa? Coba dilihat yang A. We should throw the rubbish in the table drawer. Kita seharusnya membuang sampah di laci meja. We should keep the classroom like this. Kita seharusnya menjaga ruangan kelas ini seperti ini, yaitu kotor dan berantakan. Yang C, we should put announcement on the wall. Kita seharusnya menempelkan pengumuman di dinding. We should clean the classroom. Kita seharusnya membersihkan ruangan kelas. Bisa ya? 21. We must wear a uniform every day. Kita harus memakai seragam setiap hari. We can give suggestion. Kita dapat memberi saran sebagai berikut. Jadi pertanyaannya, sarannya apa? Bila kita ada pernyataan kita harus memakai seragam setiap hari. Yang A, we must not. Kita tidak harus memakai sandal selama sekolah. Kita tidak boleh memakai sandal selama jam sekolah. Yang B, kita tidak harus atau kita tidak boleh memakai baju kaos selama jam-jam sekolah. Yang C, we must not wear a t-shirt during the school hours. Kita tidak boleh memakai t-shirt, baju t-shirt oblong selama jam-jam sekolah. Yang D, we must not wear improper. Kita tidak boleh memakai pakaian yang tidak pantas
seragam yang tidak pantas selama jam sekolah. Paham ya? Jawabnya apa? Oke, nanti dijawab. Nomor 22. Leo berkata, "Mom, Ibu, I have won the chess competition." Saya memenangkan lomba catur. Lalu ibunya berkata apa? Of course, tentu. Sure, tentu. Congratulations, selamat. Dan I'm sorry, maafkan saya. Maka jawabnya yang benar adalah, oke, pintar. Nanti dijawab. Nomor 23. Nana bertanya, "Another cup of tea, please." Ya. Oke. Jawabnya, yes, of course, artinya ya, tentu. Kita lihat yang A. Do you think, apakah kamu pikir sebuah secangkir teh yang lain? Tolong. Kemudian ini adalah kalimat bagaimana cara kita meminta sesuatu. Would you another cup of tea, please? Can you? Artinya dapatkah? Tadi would you artinya maukah kamu? Sedangkan can you dapatkah kamu? Sedangkan yang D, may I have? Yang artinya bolehkah saya memiliki? Bolehkah saya meminta? Nah, baik, saya ulangi lagi. Yang A artinya apakah kamu pikir? Yang B, would you, maukah kamu? Yang C, dapatkah kamu? Yang D, bolehkah saya meminta? Bolehkah saya memiliki? Bla 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 bla. Oke, paham ya? 24. Penggunaan kata penghubung who artinya siapa. Whom itu siapa juga. That itu atau yang. Which yang mana. Oke. Who itu menanyakan subjek. Sedangkan whom untuk menanyakan objek. Maka tadi ini who artinya bisa artinya yang. Ya, artinya yang. Whom juga artinya yang. That artinya yang juga. Karena dia letaknya di tengah kalimat. Which itu artinya yang mana. Saya ulangin, who yang, whom yang, that yang, which artinya yang mana. Kalimat ini artinya the person, orang yang kamu temui this morning, pagi ini, was adalah paman saya. Bisa jawab ya? Pasti. Yang terakhir, saya artikan dulu why, artinya mengapa. Who, siapa. Nah, beda tadi yang di kalimat 24, who letaknya di tengah, artinya yang. Sedangkan nomor 25, who letaknya di depan. Sebagai kalimat tanya, artinya siapa. Saya ulangin, why artinya mengapa. Who, siapa. When, kapan. Where, di mana. Bla 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 bla. Do you live, Putra? Ya. Do you live, Putra? Ini kurang question mark. Jawabannya, I live, saya tinggal di Jalan Salon Makmur Sentosa nomor 62. Nah, jawabnya apa kira-kira di sini? Why, mengapa? Who, siapa? When, kapan? Atau where, di mana? Oke, bisa ya? Bisa, pasti saya anggap bisa semua dan harus betul semua. Baik, ini adalah penjelasan dari soal PTS minggu lalu dan kalian harus remedi. Dengan penjelasan saya tadi ini, saya harap nilai kalian memenuhi KKM yang sudah saya tetapkan, yaitu 75. Ya, maka kalian harus dapat 75 ke atas. Benar semua. Baik, saya ucapkan semoga
pembahasan ini bermanfaat, menjadi amal jariah kita bersama untuk belajar bahasa Inggris, dan saya ucapkan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.